Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pramagista Joharsa dengan CP 197. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah data machine learning menggunakan KNIME. Yang pertama, eh, saya sudah membuat filenya yaitu tugas data machine learning. Yang pastinya saya akan menambahkan Excel Reader di sini. Di drag aja langsung, lalu klik kanan, lalu configure. Pilih file yang sudah disediakan. Ini saya menyimpannya di download. Dataset labor transaksi. Di open, ini bisa dilihat data-datanya dari sini, lalu di apply, dan yang terakhir oke. Jika lampunya sudah kuning, berarti tandanya sudah berhasil dimasukkan. Lalu tinggal di execute saja, hingga berwarna hijau. Lanjutnya, klik kaca pembesar di sebelah sini untuk melihat data yang ada. Di sini sudah terlihat data-datanya. Lalu selanjutnya, saya akan melakukan normalisasi data menggunakan node normalizer. Ini bisa langsung di drag aja. Lalu dari Excel Reader disambungkan ke normalizer. Selanjutnya, configure, klik kanan configure. Untuk menormalisasikan data, yaitu hanya menggunakan kolom total. Di sini include-nya yaitu total. Untuk metodenya pilih yang min max. Untuk minimum dan maksimum default aja, lalu di klik OK. Selanjutnya, klik execute di sini untuk mengaktifkan datanya. Selanjutnya, klik kaca pembesar di atas ini untuk melihat datanya. Nah, di sini datanya sudah berubah menjadi 0 sampai 1 aja, karena pada node normalizer untuk maksimum dan minimumnya dipilih dari 0 sampai 1. Oke, selanjutnya saya akan melakukan partitioning atau tabel diinput menjadi dua partisi, yaitu table train dan table test data menggunakan node partitioning dengan 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 dibagi ke dua port. Ya, yang pertama kita menambahkan partitioning, node partitioning ini. Selanjutnya kita hubungkan dengan node normalizer. Selanjutnya klik kanan configure. Ini dipilih relatif saja dan 80. Untuk ini aku pilih draw randomly yang dipilih secara acak dari data, lalu diklik OK. Lalu selanjutnya klik apply, lalu klik OK. Oke, selanjutnya di execute untuk menjalankan datanya. Selanjutnya bisa diklik kaca pembesar di sini untuk melihat datanya yang akan di partitioning atau dibagi kedua port. Selanjutnya bisa mencari node table view. Ini bisa di drag aja untuk yang di sebelah sini dan untuk yang di sebelah sini. Selanjutnya bisa dihubungkan dari partitioning ke atas dan dari partitioning ke bawah sini seperti ini. Lalu pilih execute all, yang ada dua panah seperti ini. Di execute. Lalu bisa dilihat datanya pada kaca pembesar di sebelah sini.
untuk table view dengan row 196 dan kolomnya ada 9. Selanjutnya untuk yang bawah kita lihat juga di kaca pembesar ini untuk rows-nya 50 dan untuk kolomnya ada 9. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan node nav buyer learner. Di sini bisa diketikkan saja, pilih yang ini, lalu di drag untuk nav bias learner ini disambungkan dengan port yang pertama. Oke, selanjutnya klik kanan, configure. Untuk classification kolomnya di sini pilih yang cluster aja, dan untuk maximum number of unique nominal value di sini diisi 100, lalu di apply. Dan di oke. Selanjutnya menambahkan node Naive Bayes Predictor di sini. Untuk Naive Bayes Predictor ini disambungkan dengan port yang kedua, lalu disambungkan dengan Naive Bayes Learner. Di sini bisa dieksekut aja untuk Naive Bayes Predictor. Selanjutnya bisa dilihat dengan kaca pembesar di sini untuk data-datanya. Di sini otomatis akan ditambahkan untuk kolom prediction. Selanjutnya, saya akan menguji akurasi dari data yang tadi dari Naive Bayes Predictor pada node repository bisa di search aja untuk node scorer. Nah, di sini bisa langsung di drag aja di sebelah sini. Lalu bisa disambungkan untuk Naive Bayes Predictor dan scorer. Klik kanan configure. Selanjutnya untuk filenya di sini untuk first column, second column, dan yang lain-lainnya default aja, bisa langsung di-apply, lalu di-klik OK. Selanjutnya bisa langsung di-execute aja untuk menjalankan datanya. Selanjutnya diklik kaca pembesar ini, lalu bisa dilihat ini untuk classy fit-nya 49 dan untuk akurasinya 98. Untuk wrong classy fit-nya ada 1, untuk errornya ada 2%. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menambahkan node PMML writer yang akan disambungkan dengan Naive Bayes Learner di sini. Lalu disambungkan, klik kanan configure. Selanjutnya, untuk write to-nya dipilih yang relatif to. Untuk ini, untuk filenya disimpan di browse sini aja. Lalu untuk file name-nya yaitu diketikkan sesuai kebutuhan. Sini aku dengan nama dataset transaksi, lalu di save, lalu di apply, lalu klik OK. Selanjutnya bisa di-execute aja di sini. Sudah berhasil. Selanjutnya, aku akan menambahkan node APML reader di bawah sini. Dan selanjutnya pada PMML reader-nya, kita klik kanan configure. Kita pilih file PMML-nya yang tadi kita simpan. Di sini relatif to, di sini pilih file yang tadi. Ini lalu di open, di apply, lalu di klik OK. Ya, selanjutnya bisa di execute untuk menjalankan datanya. Oke, di sini sudah hijau. Baik, selanjutnya
saya akan menambahkan node Excel Reader untuk data deployment-nya. Di sini, klik diketik Excel Reader, lalu di drag, selanjutnya klik kanan configure, pilih data yang telah disediakan. Ini aku menyimpan di download, lalu prediksi rentang transaksi. Nah, di open, tunggu hingga scanning. Nah, di sini sudah ada datanya. Lalu di apply, habis itu klik OK. Selanjutnya bisa langsung di execute aja. Di sini sudah berhasil menambahkan Excel Reader untuk data deployment-nya. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, saya akan menormalisasikan datanya. Di sini menggunakan node normalizer. Ketikkan saja normalizer, lalu di drag, lalu dihubungkan. Selanjutnya, klik kanan configure. Nah, untuk node normalizer sama seperti yang tadi, di default aja, lalu diklik OK. Selanjutnya, klik execute. Saya akan menambahkan node Naive Bayes Predictor. Sini di drag aja. Selanjutnya, sambungkan PM, PMML reader-nya dengan Naive Bayes Predictor dan sambungkan normalizernya dengan Naive Bayes Predictor. Lalu tinggal di-execute aja karena di sini sudah disambungkan, tidak perlu configure. Nah, di sini kita bisa melihat datanya. Bisa terlihat untuk datanya ada data tambahan yaitu prediction. Di sini ada lower transaction dan upper transaction. Baik, selanjutnya saya akan membuat node denormalizer. Denormalizer ini untuk melihat data yang sebelum dinormalizer. Kita bisa cari node denormalizer. Di sini bisa di drag aja. Nah, untuk data denormalizer ini disambungkan dari Naive Bayes Predictor di sini dan dari normalizer ke denormalizer dari portnya. Selanjutnya, untuk node denormalizer bisa langsung dieksekut aja. Bisa kita lihat dengan kaca pembesar di sini. Nah, untuk data untuk kolom totalnya di sini berubah menjadi normal, tidak seperti normalizer sebelumnya yang hanya mak yang maksimum dan minimumnya 0 sampai 1. Baik, yang terakhir, saya akan memvisualisasikan datanya dengan bar chart. Sebelum membuat bar chart, kita harus menggrouping dulu untuk kolom yang akan divisualkan pada bar chart. Di sini menggunakan node group by, di sini di drag aja, lalu sambungkan dengan node denormalizer. Selanjutnya klik kanan configure. Nah, di sini aku akan mengambil data customer dan untuk agregasinya aku pilih total, di add, lalu untuk tipe agregasinya di sini aku pilih yang sum, lalu di apply dan klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat untuk datanya yang tadi kita udah grup, kita execute dulu. Setelah di execute, kita lihat datanya yang sudah kita buat grup. Nah, di sini sudah ada data customer dan data totalnya berupa sum.
Selanjutnya, untuk visualisasi datanya menggunakan node bar chart, di sini di drag aja, lalu disambungkan dari group by ke bar chart, lalu pada bar chart, klik kanan configure, untuk agregasinya pilih yang sum, untuk title name-nya, di sini aku ketikkan, lalu ininya semuanya default aja, lalu diklik OK. Selanjutnya di execute, iklan di atas sini, untuk melihatnya di sini, buka kaca pembesar. Nah, di sini bisa terlihat untuk total dan customer. Nah, di sini bisa dilihat untuk total dan customer. Di sini untuk Azure Interior, untuk CV Auto Inovasi Nusantara. Oke, di sini untuk bar chartnya ini bisa di-download dengan format image atau PNG. Sini klik. Di sini bisa langsung di-save aja. Save. Baik, sekian untuk tutorial data machine learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.